Bapak dan Ibu rahimankumullah, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita tentang fikih muamalah, fikih bertransaksi, fikih muamalah. Insyaallah kita masuk pada pembahasan bab wakaf, hibah dan luqatah insyaallah. Bapak dan Ibu rahimankumullah, kita masuk pada pembahasan wakaf. Al-waqfu. Yaqulul mu'allif rahimahullah, al-waqfu syar'an habsu malin mu'ayyanin qabilul lin-naqli yumkinul intifa'i bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Wa qad itasarrufu fihi ala an yusarrifa fi jihatin khairin taqarruban Allah taala. Wakaf itu Bapak Ibu rahimankumullah adalah menahan harta. Maksudnya menahan harta itu tidak digerakkan, tidak diperjualbelikan. Menahan harta tertentu, menahan harta tertentu untuk diberikan kepada sesuatu yang memiliki manfaat. Jadi di antara hal yang mesti kita perhatikan ketika kita mengakadkan wakaf adalah harus sesuatu yang bermanfaat secara syar'i. Secara syar'i. Ma'a baqa'i 'ainihi, itu secara pengertian. Barang wakaf itu adalah barang yang sifatnya permanen, tidak habis, tidak habis. Maka nanti di sini kalau ada barang-barang yang sifatnya itu habis dalam atau seiring berjalannya waktu, maka secara hukum di dalam mazhab itu tidak bisa dijadikan wakaf. Contoh wakaf roti, roti dimakan habis, itu nggak bisa dijadikan, diakadkan ini saya wakaf sama kamu roti, nggak bisa, ya. Karena fungsi dari wakaf ini nantinya adalah menjadi sedekah jariah. Maka kalau di dalam hadis idza mata ibnu adam inqata'a, terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, maka sedekahun jariyah yang dimaksud diantaranya adalah wakaf. Jadi syarat yang pertama adalah harus tertentu, barang yang sudah ditentukan. Kalau wakaf tanah ya dari mana sampai mana, kalau wakaf motor ya motor apa dan sebagainya, wakaf mobil ya mobil apa, maka ini harus barang yang sudah jelas ketentuannya, ditentukan, terukur dan sebagainya. Yang kedua adalah barangnya permanen. Barangnya permanen. Yang ketiga adalah tidak ditasarrufkan kembali. Ya, artinya barang wakaf itu tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh digadaikan dan sebagainya. Tidak boleh ditasarrufkan, ditransaksikan kembali. Ya. Sedangkan syarat yang berikutnya, ya, syarat berikutnya adalah dengan niat taqarruban ilallah ta'ala, ya, mendapatkan dalam rangka untuk taqarrub, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara barang wakaf itu syaratnya adalah bukan barang yang digunakan untuk kemaksiatan. Misal wakaf tanah untuk bangun diskotik, berarti tidak sah, tidak mendapatkan pahala wakafnya, malah dapat dosa jariah, kan gitu. Tidak mendapatkan sedekah jariah tapi mendapatkan dosa jariah. Atau wakaf untuk bangun tempat judi, ya,
wakaf pos kamling, tanah ada pos kamlingnya dipakai untuk judi ya. Itu yang wakaf. Maka ya kalau secara akad itu wakaf, ini pos kamling saya wakafkan untuk tempat judi itu sudah otomatis ya. Tapi kalau secara wakaf itu ya digunakan untuk pos keamanan, tetapi oleh pengelolanya itu kok kalau dipakai untuk hal-hal yang maksiat dibiarkan, maka yang berdosa adalah yang menerima wakaf. Jadi yang memberi wakaf nggak berdosa, tapi yang menerima wakaf atau yang mengambil peran dari ya penerima wakafnya itu yang berdosa. Kemudian wakaf itu ya, barang wakaf itu sesuai dengan lafadz yang diwakafkan oleh pewakaf. Ya, contoh, wakaf sumur. Oke, wakaf sumur kan sumur permanen. Misalnya. Kemudian pewakafnya mengatakan bahwa sumur ini saya wakafkan untuk keperluan masjid. Misalnya wakaf masjid dengan sumurnya. Oke. Sumur ini saya wakafkan untuk keperluan masjid. Maka para warga masyarakat yang mengambil air untuk keperluan pribadi, maka haram mengambil dari sumur wakaf itu. Oke. Makanya tergantung dari lafadz yang diwakafkan itu seperti apa. Kalau kemudian pewakafnya mengatakan sumur ini silakan dipakai untuk keperluan masjid maupun keperluan masyarakat atau warga, monggo. Tapi kalau secara khusus mengikat hanya untuk keperluan masjid, kalau ada warga yang ngambil air di situ untuk masak, untuk nyuci baju, nyuci piring dan sebagainya, maka haram. Oke, haram. Maka ini perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Gitu nggih. Airnya diminum halal, nggih, tapi kita berdosa ngambil air dari situ. Paham nggih? Kita berdosa karena ngambil air di tempat yang haram untuk keperluan selain masjid. Ya. Sama kayak misalnya apa namanya? Wakaf mukena. Misalnya wakaf mukena ditaruh di masjid misalnya, kemudian ini sama wakafnya, ini mukena saya wakafkan untuk keperluan sholat saja, tidak untuk keperluan yang lain. Kok kemudian ada ibu-ibu yang ini saya mau ngaji di rumahnya sebelah misalnya, pas nggak punya pakaian atau pas biasanya pakai apa namanya ada sesuatu yang dia menghajatkan pakai mukena dan sebagainya, oh ini saya pinjem mukenanya dulu lah buat ngaji ya, padahal di situ tidak ada rangkaian sholatnya, ngaji pakai mukena ya kawan. Tapi karena mukenanya adalah diwakafkan untuk sholat saja, maka yang make ini dosa. Nah, yang make ini dosa. Yang ngajinya dapat pahala, tapi pakai mukenanya dapat dosa. Jadi dapat pahala di satu sisi, dapat dosa di sisi yang lain. Sama kalau misalnya apa namanya? Secara lafadz oleh pewakaf itu ya tadi seperti wakaf sumur. Wakaf sumur itu digunakan untuk keperluan sholat saja, atau keperluan, bahkan ini wakaf saya wakafkan untuk keperluan minum. Misalnya ada di daerah tertentu, nggak terkait dengan masjid ini Bapak Ibu sekalian, daerah tertentu yang kekurangan air, di situ masyarakat menghajatkan untuk ada sumur yang dipakai untuk kebutuhan minum. Wakafnya ini sumur saya wakafkan untuk keperluan air minum warga setempat. Jelas
untuk keperluan minum. Kalau di situ kita mengambil air di situ dalam rangka untuk wudhu, bahkan ya wudhu, itu maka berdosa. Kenapa? Wakafnya jelas hanya untuk minum. Meskipun wudhu itu berpahala, wudhu itu nanti yang dapat air, yang mewakafkan dapat pahala wudhu kita, tapi karena wakafnya jelas untuk minum, maka kita mengambil air untuk bahkan keperluan wudhu tidak boleh. Jadi wudhunya kita terus gimana? Wudhunya sah apa enggak? Wudhunya sah, sholatnya juga sah. Cuma kita mendapatkan dosa karena mengambil sesuatu yang bukan pada lafadz pewakafnya. Maka dalam kaidah disebutkan lafdzul waqif kalafdzul syarif. Lafadznya pewakaf itu seperti lafadznya pangeran. Pokoknya kudu manut sebagaimana wakafnya, sebagaimana lafadznya pewakaf, sesuai. Tanah ini dipakai untuk masjid, untuk sekolah, maka nggak boleh untuk yang lainnya. Sampai kemudian kalau kok kemudian masyarakat yang menerima wakaf itu kemudian menghendaki, karena mungkin di sini sudah ada masjid, kok sebelahnya persis ya, yang selisih satu rumah atau dua rumah itu wakaf lagi untuk masjid lagi, itu kan nanti jadi bertempelan, ada dua masjid, maka kemudian bisa dikomunikasikan dengan pewakaf atau ahli warisnya kalau memungkinkan untuk mengubah akad lafadz wakafnya, karena di sampingnya sudah ada masjid misalnya. Kecuali kalau perluasannya, kan kalau perluasan sulit karena ada rumah, ya, ada rumah yang menghalanginya, seperti itu. Jadi ngoten. Jadi untuk urusan wakaf ini memang harus sesuai dengan lafadznya pewakaf. Ya. Bahkan ketika pewakaf itu misalnya begini, menghendaki dalam pelaksanaan aktivitas di dalamnya itu menggunakan dengan rangkaian fikih yang ditentukan oleh pewakaf, yang mesti manut. Misalnya begini, di Mafaza Purwokerto itu pewakaf masjid itu memberikan wakaf masjid Fatimah Zahra itu secara lafadz, masjid ini saya wakafkan dengan syarat yang melaksanakan sholat ataupun rangkaian yang lain di dalamnya itu menggunakan fikih mazhab Syafi'i. Itu boleh, maksudnya wakaf seperti itu boleh, karena itu yang dikehendaki oleh pewakaf. Maka hal-hal atau rangkaian yang harus ada dalam kegiatan-kegiatan di masjid, misalnya yang urusan-urusan sholatnya dan sebagainya, maka harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pewakaf. Maka nggak heran kalau kemudian di Masjid Fatimah Zahra itu memang menggunakan mazhab Syafi'i dalam rangkaian sholatnya, karena memang amanah dari pewakaf seperti itu. Nah, bahkan sampai seperti itu detailnya, itu boleh karena ya maunya pewakaf seperti itu tadi, ya, lafadznya atau apa yang disampaikan oleh pewakaf itu seperti yang disampaikan oleh pangeran, wajib diikuti. Insyaallah paham, itu adalah urusan wakaf. Jadi harus, kalau dalam mazhab itu harus barang-barang permanen. Maka dalam hal ini mazhab itu kalau kemudian kita wakaf uang, karena uang itu adalah barang yang habis, maka dalam mazhab itu tidak sah wakaf uang. Kecuali ada satu mazhab Hanafi.
Madzhab Hanafi itu membolehkan wakaf uang, tapi dengan syarat juga. Wakaf uang itu di dalam madzhab Hanafi dibolehkan dengan syarat uangnya dipakai dalam rangka untuk mudharabah, modal untuk usaha. Itu baru boleh mengakadkan dengan wakaf. Gitu, oke. Kalau misalnya kita wakaf, misalnya ada sertifikat wakaf kan biasanya, kita kan ngasihnya uang. Biasanya kan kalau ya ada misalnya yang keliling ya, mas-mas pondok atau apa dan sebagainya itu keliling bawa sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf misalnya untuk membangun pondok, misalnya per meternya berapa atau mungkin ada nominal berapa, maka kita niatkan wakafnya itu niatnya bukan wakaf uang, tapi tetap wakafnya adalah wakaf per meternya itu, per meter atau per berapa meter lah ya, per setengah meter atau per berapa kita wakafkan. Maka kemudian uang yang kita maksudkan di situ adalah kita akadnya titip uang. Jadi uangnya dititipkan, bukan uangnya diwakafkan. Jadi kita sama orang yang ibaratnya panitianya, itu panitia sebagai wakil dari kita untuk menyalurkan uang itu dijadikan sebagai tanah sekian meternya itu, bukan kita mewakafkan uang. Karena kalau dalam mazhab wakaf itu adalah harus sesuatu yang permanen, sedangkan uang itu tidak permanen. Jadi insya Allah bisa mulai diperhatikan niatnya. Termasuk misalnya kalau ada wakaf Quran untuk masjid, ya, wakaf Quran untuk masjid, kemudian menghadirkan atau panitia takmir masjid itu menarik donasi misalnya untuk membeli Al-Quran sebagai wakaf, ya, untuk ditaruh di masjid, dibaca anak-anak TPQ dan sebagainya. Kalau kemudian misalnya kalau wakaf itu harus jelas, misalnya untuk beli Al-Quran, satu Al-Qurannya berapa, satu Al-Qurannya berapa, itu harus jelas, panitia itu harus menjelaskan. Kalau misalnya mau ada program wakaf Quran, itu dijelaskan satu Al-Qurannya berapa. Kalau nggak dijelaskan, kita mengumpulkan uang seberapapun, nanti uangnya yang ada dibelikan jadi Quran, itu nggak jelas, ya. Bukan itu nantinya tidak masuk kategori akad wakaf. Maksudnya tetap akad sedekah kalau tidak dijelaskan. Meskipun kita donasinya itu 10 juta misalnya, tetap diakadkan jadi sedekah karena tidak dijelaskan harga satu Qurannya berapa. Beda kalau misalnya panitia menjelaskan ini per satu Qurannya, ya, nilai belinya 100.000. Maka kalau kita menitipkan uang 1 juta, maka kita akadkan saya nitip uang dengan akad saya dibelikan wakaf Quran 10. Bukan saya wakaf nih uang 1 juta, bukan. Tapi wakafnya adalah saya titip uang 1 juta untuk dibelikan Al-Quran sebagai wakaf. Nah, kalau kemudian nominalnya nggak senilai satu Quran gimana? Kalau satu Quran itu 100.000, ini saya bisanya cuma 50.000, ya maka tidak dihitung wakaf. Tidak dihitung wakaf karena tidak sampai satu barang. Paham gitu salah, Tidak sampai satu barang, dan nggak mungkin wakafnya wakaf setengah, saya wakaf setengah Quran. Al-Quran itu full dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mushaf. Maka kalau hanya bisa misalnya berdonasi 50.000, 10.000, maka tidak bisa diniatkan wakaf. Niatnya ya sedekah, supaya apa? Pahalanya jelas. Kalau diniatkan wakafnya itu senilai misalnya 50.000, maka malah kita tidak mendapatkan pahala wakaf, ya. Jadi pahala itu sesuai dengan akad yang kita ucapkan. Kata insyaallah kita paham, itu tentang wakaf.